Hai Bisnis Alsinta TV, kembali lagi bersama dengan Priska. Nah, hari ini kita akan membahas strategi Waringin Hospitality dalam menghadapi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak dalam pandemi ini, seperti di perhotelan. Di samping saya sudah ada Ibu Metian Harahap selaku Corporate of Director Marketing Waringin Hospitality. Halo Ibu Meti, apa kabarnya? Halo Mbak Priska, Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama melawan pandemik ini ya. Ya, amin. Ibu Meti, tadi kita sudah menonton video dari itu teman-teman hotelier ya. Betul. Nah, boleh diceritakan nggak kira-kira untuk Waringin Hospitality ini sebenarnya bergerak di bidang apa saja? Baik Mbak, Waringin Hospitality ini awalnya adalah perusahaan kontraktor. Awal company ini berdiri, lalu kita banyak membangun beberapa unit hotel sehingga kami mencoba melakukan penetrasi bisnis juga di perhotelan. Nah, Waringin Hospitality ini saat ini adalah jaringan usaha perhotelan berjaringan yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah perkembangannya saat ini juga cukup membahagiakan saat ini. Nah, Bu, kalau selama pandemi ini hotel-hotel lain kan terdampak ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel dari unit Waringin Hospital ini? Apakah juga terdampak di pandemi? Boleh diceritakan nggak Bu seperti apa kondisinya? Baik Mbak Priska, sebenarnya kalau kita lihat masa pandemik ini semua industri kena dampaknya. Apalagi yang namanya hospitality. Karena hospitality ini kan ada interaksi sosial di situ, ada interaksi antara manusia, memberikan servis. Ya, secara otomatis unit usaha kami yang bergerak di bidang perhotelan tentunya itu akan kena dampaknya sekali. Nah, dari sini kan kita juga harus belajar ya bahwa ini adalah tahun kedua kita mengalami masa pandemik ini. Tahun pertama kita lakukan, kita mencoba untuk mencari bentuknya ke arah mana. Di tahun kedua, ternyata pandemik ini juga lebih ketat lagi. Secara otomatis, kita belajar dari tahun pertama, secara servis yang kita berikan kepada konsumen kita, yang menginap di Hotel Waringin Hospitality, jaringan Hotel Waringin Hospitality, itu kita punya 2 brand, Luminor Hotel dan Hotel 88. Setiap tamu dan karyawan kita tentunya wajib sehat. Jadi karyawan kita menjalankan prokes yang sangat ketat dalam mereka melakukan kegiatan di unit hotel kami dalam memberikan atau mendeliver service kepada konsumen kita. Tentunya prokes itu udah sangat wajib, cek kesehatan mereka juga sangat wajib, dan juga cek swab antigen, PCR itu kita lakukan secara berkala. Oh begitu. Berarti untuk karyawannya sendiri sudah divaksin ya Bu ya? Saat ini alhamdulillah seluruh karyawan kami yang bergerak di bidang operasional sampai back office yang berinteraksi langsung dengan konsumen ataupun tidak, itu semuanya sudah divaksin. Oh berarti kalau begitu tamu-tamu juga nggak perlu terlalu khawatir ya untuk datang ke Luminor Hotel ataupun Hotel 88. Nah Bu, untuk prokes sendiri yang diterapkan di hotel-hotel ini seperti apa Bu? Jadi prokes yang kita terapkan itu sesuai dengan anjuran WHO, pemerintah. Tentunya masker juga itu wajib. Mereka sekarang menggunakan masker 2 lapis, face shield, lalu juga sarung tangan. Dan juga secara berkala mereka membersihkan anggota tubuhnya yang berinteraksi, ya, dalam artian cuci tangan dan lain sebagainya, itu satu kewajiban. Cek suhu itu suatu kewajiban sebelum mereka melakukan aktivitas bekerja. Ditambah unit kami juga secara berkala memberikan asupan vitamin kepada tim kami yang bekerja, yang bertugas di masa pandemik. Oh begitu. Kalau untuk Waringin Hospitality sendiri nih Bu, kira-kira apa saja sih strategi yang dilakukan selama pandemi ini agar tetap bisa eksis gitu? Ya. Memang masa pandemik ini membuat semua level managerial manajemen yang ada di Waringin Hospitality ini harus bergerak bersama-sama, lalu merubah konsep strategi bisnisnya seperti apa. Karena kita bicara mengenai millennials ya, millennials sebelum pandemik ini ada, masa millennials era itu adalah semua industri
yang dari produknya tangible ataupun intangible itu melarikan konsepnya dia dalam melakukan distribusi produknya itu secara digital, ya kan? Ternyata yang awalnya industri perhotelan ini bergeraknya sangat pelan untuk go digital, saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, paham tidak paham, wajib mempelajari, wajib memprosesnya ke arah digital. Kenapa? Pandemik ini sudah merubah banyak habitual customer, kebiasaan orang, kebiasaan konsumen kita juga. Jadi untuk Waringin sendiri saat ini kita konsumen bisa mendapatkan produk kita apa saja ya, produk kita itu voucher hotel, ruangan meeting, makanan, ya kan? Itu bisa melalui website kita luminarhotel.com dan hotel88.co.id. Itu website resmi kita. Semua kebutuhan kita bisa kebutuhan sosial ya, dalam artian kita bicara makhluk sosial itu kan butuh berinteraksi. Walaupun kita work from home ya Mbak ya, tapi mau tidak mau kita butuh koordinasi, kolaborasi dengan tim. Apabila memang kantor kita tidak dibuka untuk bekerja, mereka bisa meeting di unit hotel kita. Seperti itu Mbak Priska. Dan voucher pun kita bisa jual di depan. Jadi kita punya gift voucher. Oh, jadi konsepnya prepaid voucher ya? Ya, kita punya gift voucher. Mereka bisa lebih leluasa merencanakan pergian keluar kota atau mereka melakukan staycation. Tetapi konsepnya sudah lebih ke kita mempermudah konsumen kita membeli produk kita dengan melalui digital, dalam artian web kita sangat mudah diakses dan juga ada di marketplace. Wah, keren sekali itu. Strategi dari Waringin Hospitality banyak ya ternyata ya, sudah dilakukan ya. Alhamdulillah. Nah Bu, kalau ngomong tentang hotel ini tuh tidak lepas dari promo, betul ya? Nah kalau untuk unit-unit yang ada di Waringin Hospitality ini promonya apa aja sih Bu? Sebenarnya kembali lagi ya Mbak ya, bahwa promo itu kita lakukan setiap bulannya secara berkala dan berubah. Secara berkala dan berubah tergantung dari marketnya seperti apa saat ini. Nah, kita pahami bahwa masa pandemik ini, tadi kita sudah bicara bahwa konsumennya juga berubah, kita juga mengamati bahwa konsumen perhotelan juga sekarang ini berubah. Kebutuhan mereka juga berubah. Nah, kita bicara bahwa promo apa, kita tuh banyak memiliki paket promo yang kita lihat bahwa ini ada kebutuhannya. Kita juga mengeluarkan yang namanya voucher venue. Jadi voucher venue ini apa sih gitu ya? Kenapa sih kok harus beli voucher venue? Karena kita mempermudah pasangan yang ingin misalnya menikah dengan budget yang tidak terlalu besar, tetapi venue-nya itu sangat nyaman, menarik, dan juga prokes. Mereka bisa merencanakannya di awal. Mungkin nanti mereka bisalah konsepnya, kalau ini contoh ya, misalnya kalau mengatakan cinta lamaran sama pasangannya pakai coklat bunga. Sekarang cukup diganti dengan kasih voucher venue-nya hotel kita. Itu berarti pasangannya sudah mau dilamar. Serius ya, berarti ya udah serius gitu ya, luar biasa. Ya, keren sekali konsepnya. Dan harganya sangat spesial karena kita promo itu kita lakukan, promo wedding kita lakukan dengan mengeluarkan voucher venue. Lalu kita juga ada yang wedding di tempat kita juga mendapatkan emas. Nah, voucher venue ini sangat affordable. Mereka boleh booking tempatnya dulu lah istilahnya ya. Jadi booking tempatnya dulu, bukan hanya untuk wedding, tapi juga buat ulang tahun, buat meeting. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Buat pengajian, harganya sangat spesial ya Mbak Priska, buat pengajian bersama keluarga, karena kan memang saat ini pengajian bisa Zoom atau kebaktian dan kegiatan agama lainnya bisa dilakukan dengan Zoom. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi, kita kangen ketemu gitu kan ya. Tetapi ada tempat yang lebih nyaman, yaitu di hotel. Karena biasanya keluarga atau teman itu lebih nurut kalau misalnya ada yang ngatur lah ya.
prokesnya. Tapi kalau di rumah kan mungkin ada yang sangat perhatian kesehatan atau ada yang enggak, mau ngasih taunya juga nggak enak ya kan. Tapi kalau di hotel itu kan harus wajib prokes kan. Jadi mereka lebih nyaman atau ada alternatif venue di tempat kita. Jadi promo kita itu banyak sekali sebenarnya Mbak, karena dengan follow Instagram kita saja, Luminor Hotel dan Hotel 88 mungkin bisa di search ya Instagramnya, dan juga di web kita itu kerap ada harga-harga spesial yang kami berikan kepada konsumen. Keren banget ya. Ini juga sangat membantu para pasangan yang akan menikah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini tuh kan mungkin budget terbatas begitu ya. Nah Bu, saya tertarik dengan konsep tadi yang voucher emas, menikah dengan emas atau apa itu? Jadi gini. Nah, tapi tunggu dulu. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Untuk pemirsa e-Business El Sinta TV, tetap nantikan kami di sini. Que florezca la luz en mi jardín, que la paciencia llueva una vez más por lo que yo sufrí. Alza ya tu vuelo, deja el mundo atrás, búscame en tu cielo que ahí me encontrarás. Sémbrate en mi alma y riégame con tu amor, y así renacerá. Transformación fenomenal, abordando ya. Expedición sensacional, vuela sin parar. La nueva forma de vivir, podremos descubrir este viaje será de primera. Transformación. Halo pemirsa e-Business El Sinta TV, kembali lagi dengan Priska dan Ibu Meti. Tadi ada perbincangan yang sangat seru dan menarik seputar promo-promo Hotel Waringin Hospitality. Seperti dengan voucher fisik atau voucher prepaid untuk dengan harga pandemi. Ini sungguh sangat menarik ya, terutama bagi pemirsa yang mungkin ingin melaksanakan kegiatan seperti acara pernikahan dan lain-lainnya. Nah, Bu Meti, kembali ke topik yang tadi nih. Tadi ada topik yang menarik yaitu tentang voucher emas. Apa itu sebetulnya voucher emas? Jadi gini, ada 2 poin sih yang di sini yang kita coba berikan kepada konsumen kita, yaitu kita menjual yang namanya voucher venue. Voucher venue itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa nih pasangan muda, kalau ingin mengatakan jadian sama pasangannya, mungkin bisa diganti konsepnya, nggak lagi emas, bunga, atau nggak lagi coklat atau bunga. Iya. Tapi kasih aja pasangannya, kalau memang mau menuju ke jenjang lebih lanjut, yaitu voucher venue. Voucher venue itu dalam bukti bahwa ya kita udah siapkan tempatnya untuk melakukan lamaran kayak gitu. Jadi udah kelihatan seriusnya iya, gitu ya. Kelihatan seriusnya nih, Wah, vouchernya luar udah biasa. dibeliin gitu ya. Iya, luar biasa. Itu keren banget loh, idenya tuh sungguh menarik. Terus kita juga punya spesial promo untuk kamar-kamar kita yang memang bisa digunakan untuk keluarga untuk melakukan staycation. Staycation ini adalah ya kita kan juga sudah tidak dipungkiri ada kejenuhan di sini, ada kejenuhan. Tapi kita nggak bisa pergi kemana-mana karena pandemik ya. Ya cukup kita nginep di hotel dengan prokes yang ketat, kita udah dapatkan suasana yang berbeda dari biasanya kayak gitu. Oke. Nah, Bu Meti, tadi kita sempat menonton video salah satu kamar dari hotel yang ada di Waringin Hospitality ya. Nah, ini sepertinya ini namanya tadi Rumah Kito ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Meti, boleh dijelasin nggak sih sebetulnya Rumah Kito ini bagian dari Luminor begitu? Ya. Bagian dari Waringin Hospitality begitu? Iya betul bagaimana? Mbak Priska. Jadi syukur alhamdulillah Rumah Kito ini adalah unit hotel kita yang kita launching saat pandemik. Wow, jadi, keren banget ya, selama bersyukur pandemi sekali, malah launching hotel. Jadi di Waringin sudah punya 2 hotel yang di launching pada saat pandemik. Yang Luar pandemik biasa. pertama kita launching Luminor Hotel Purwokerto. Ya, pandemik tahun kedua kita launching Rumah Kito
by WH, by Waringin Hospitality, disingkatnya WH. Karena kalau kita sampaikan bahwa Luminor Purwokerto kita juga jadi ikon di Purwokerto, lokasinya sangat strategis dekat alun-alun. Lalu Rumah Kito yang tadi kita lihat videonya adalah hotel bintang 4 atau resort yang kita miliki kedua. Jadi sebelumnya kita sudah punya di Banyuwangi, konsepnya juga resort ya, tapi yang ini adalah yang kedua Yang di di Jambi. Banyuwangi namanya? Luminor Banyuwangi. Oh, Luminor Ya. Banyuwangi, yang di Banyuwangi, dan yang di Jambi Rumah Di Kito. Jambi, begitu. di Jambi adalah Rumah Kito. Oke, Dua oke. unit hotel ini memiliki fasilitas kolam renang juga dan sangat nyaman buat keluarga. Nah, Rumah Kito ini baru kemarin kita launching. Kalau saya tidak salah ini ya baru beberapa minggu belakangan ya. Dalam artian ini kita juga sangat confident bahwa kita berpikir bahwa pandemik ini dengan doa yang sangat positif akan segera berlalu. Amin, amin, Dan amin. kita bisa tetap memberikan kontribusi di industri pariwisata, ya tentunya dengan tetap beradaptasi bahwa liburan kita, meeting kita, staycation kita, bulan madu kita, misalnya yang mau bulan madu ya, maksudnya bulan madu paket kita ya, paket bulan madu kita itu semuanya hanya kebiasaannya yang berubah. Kebiasaannya yang berubah dalam artian ya prokes. Iya. Mau tidak mau kita wajib prokes, tapi kita juga makhluk sosial, butuh interaksi, butuh juga melepaskan stres yang ada. Ya, kita juga membutuhkan tempat-tempat yang juga membuat kita nyaman untuk pergi sebentar dari kesibukan kita. Seperti itu. Bu Meti, saya merasa tertarik nih ya, dan penasaran nih. Ketika hotel-hotel lainnya itu sudah banyak yang tutup, bahkan ada yang tutup permanen, bahkan ada yang sampai menjual unit hotelnya. Nah, tapi Waringin Hospital ini justru malah membuka 2 hotel baru ketika pandemi. Nah, itu kira-kira strateginya seperti apa agar bisa tetap eksis seperti itu? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita bicara Waringin Hospitality ini kok bisa melewati masa pandemik ya, masa pandemik. Karena kita bersyukur kita bisa melewati ini dan kita berjuang nggak tutup, tetap operation. Tentunya itu sangat dibutuhkan tim yang solid di manajemennya sendiri. Jadi kita memiliki manajemen yang kita bicara bahwa kita harus solid untuk bisa menghadapi krisis ini. Lalu tim di unit itu juga harus solid, bekerja sama, teamwork yang kuat untuk tetap mencari strategi bagaimana tetap mendapatkan revenue. Nah, apa nih caranya bagaimana nih gitu kan ya. Memang semua tim yang di unit dan di tim head office berkolaborasi bersama. Mungkin yang tadinya kita meeting cuma seminggu sekali, itu bisa pada saat kemarin pandemik itu bisa dalam 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali. Melalui Zoom ya? Ya, melalui Zoom oke. tentunya. Lalu juga di operation juga kasih insight ke kita. Kenapa? Karena di operation itulah yang mengetahui hidden need customer-nya apa sekarang. Lalu di head office kita eksekusi. Kira-kira dari sisi bisnis, role modelnya seperti apa nih? Sehingga konsumen bisa nyaman menggunakan produk kita. Nah, memang itu sih Mbak. Bahwa teamwork, collaboration, communication-nya tuh harus intens pada saat kita menghadapi pandemik ini. Dan juga ya kita harus siap dengan yang namanya last minute change. Jadi plannya sudah dibuat nih kayak begini, tapi Tiba-tiba ternyata berubah ya? karena kita harus menyesuaikan setiap unit bisnis yang berbeda lokasi, yang mana kebutuhannya juga berbeda konsumennya, berarti ya ada yang harus cepat disiasati untuk dirubah plannya. Oke. Nah, itu yang saya bilang bahwa tim yang solid di Waringin Hospitality lah yang bisa membuat ini bisa running well. Oke, berarti salah satu kunci dari kesuksesan Waringin Hospitality dalam melewati masa pandemi ini adalah dengan tim yang solid begitu ya Bu? Ya, mudah-mudahan kita harus bisa sama-sama terus berjuang dan bisa melewati ini dengan baik. Iya. Nah Bu, tapi kan untuk biasanya hotel itu memiliki campaign yang mereka sendiri-sendiri ya untuk tetap survive. Nah, untuk di Waringin ini apakah masing-masing unit itu bisa berkreasi sendiri atau memang semuanya terpusat harus melalui Waringin? Jadi kalau untuk campaign, kita ada 2 Mbak. Iya. Head office campaign dan unit campaign.
Kalau head office campaign adalah satu bentuk paket promotion atau satu bentuk produk atau satu bentuk program yang harus diimplementasikan ke semua unit. Dan itu sudah melalui analisa bahwa ini bisa acceptable, bisa diterima di setiap unit. Dalam artian sesuai dengan konsumen, dibutuhkan oleh konsumen. Nah, tetapi unit sendiri harus punya kreasi sendiri, harus inovatif. Kenapa? Karena setiap unit regulation-nya berbeda-beda di daerah-daerah. Ada yang sebenarnya unit ini prime location, jual apa aja bisa, bikin acara apa aja bisa. Tetapi karena PPKM, otomatis justru unit yang prime location itu nggak bisa disamperin sama konsumen. Ya kan, nggak bisa didatengin unitnya. Nah, mereka harus mempunyai kreativitas sendiri. Yang mana kreativitas dan inovasi mereka pun juga bisa berdampak kepada revenue-nya mereka. Seperti itu. Jadi ya memang ya harus mempunyai apa ya, kreativitas dan ya. inisiatif dan inovatif. Berarti selain teamwork yang solid, kreativitas dan inovasi-inovasi baru itu sangat dibutuhkan di era pandemi ini ya. Kadang kan ngomongnya gampang ya, kreativitas, inovatif. Kita juga bisa baca communication, tapi yang pasti kita mengharapkan implementasi real kepada action yang mereka masing-masing seperti apa. Gitu. Oke, begitu. Nah, Bu Meti, berarti untuk di tahun-tahun berikutnya pasti Waringin akan membuka unit-unit yang baru lagi kan? Ya, mudah-mudahan. Nah, sebentar lagi saya mau tahu nih, Bu, boleh diceritakan juga kepada pemirsa kira-kira bocorannya nih apa saja nih unit yang akan dikeluarkan di tahun depan gitu. Tapi kita akan berbincang kembali setelah break yang satu ini. Jadi untuk pemirsa e-Business El Sinta TV, tetap stay di TV kesayangan kita semua. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang
sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Halo pemirsa setia Elsinta e-Bisnis, masih dengan Bu Meti. Perbincangan kita hari ini sangat menyenangkan dan menarik sekali. Nah Bu Meti, kita kembali lagi nih membahas tentang unit-unit yang ada di Waringin Hospitality. Boleh nggak Bu diceritain satu persatu konsepnya untuk Luminor Hotel ini seperti apa, untuk Hotel 88 ini seperti apa, dan untuk Rumah Kito ini seperti apa? Makasih Mbak Priska. Jadi tadi saya terlewatkan ya bahwa masa pandemik ini ternyata ada satu Hotel 88 yang juga kita launching, yaitu Hotel 88 Blok M. Wow, berarti 3 hotel yang di Ya, launching selama alhamdulillah. pandemi ya? Heeh. Dalam waktu 2 tahun launching 3 Iya, hotel, luar jadi kita biasa sekali. masa pandemik itu kita launching Luminor Purwokerto, Hotel 88 Blok M, lalu Rumah Kito. Oke. Nah, Rumah Kito by WH ini memang resort. Hotel 88 Blok M itu, kalau kita bicara konsep sebenarnya, Hotel 88 Blok M itu adalah hotel bintang 2. Ya, tetapi bisa dilihat ke unit kami di hotel88.co.id, bisa masuk ke webnya di situ, bahwa apa yang kami deliver kepada konsumen kita tuh konsepnya bintang 3. Oke. Nah, Hotel 88 Blok M ini juga sangat unik karena dia punya gedung itu void, di atasnya void ya, yang mana jadi kegiatan yang ada di hotel itu bisa termonitor ya oleh tim operasional tentunya, dan juga sirkulasi udaranya sangat baik. Wah, itu yang paling penting ya, betul. Karena apalagi untuk sekarang. kami ingin memberikan kenyamanan kepada konsumen kami. Jadi Hotel 88 ini konsepnya lebih kepada hotel bisnis, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia kan luas sekali ya, yang mana juga semua pusat bisnis tuh ada di Jakarta, ya kan, baik dari sisi pendistribusian produk untuk FMCG, ya kan, meeting-meeting singkat oleh para kolega bisnis bisa juga dilakukan di unit hotel kami di Hotel 88. Nah, untuk Hotel 88 ini juga walaupun hotel, maksudnya kita konsepnya mendeliver hotel bintang 3, breakfastnya juga beragam jenisnya.
Jadi kalau dulu tuh kita sebelum pandemik campaign-nya ada 88 items breakfast yang kita sajikan. Tapi karena 88 saat ini item. pandemik ya, jadi memang untuk penyajian makanan pagi kita kepada konsumen, lalu durasi konsumen tamu kita yang menginap di unit hotel pun jadi perhatian kita. Ya kan, karena kita ingin karyawan yang bekerja di unit kami sehat, tamu yang nginap di tempat kami pun juga sehat. Nah, karena berbeda nih sekarang kan, bahwa pandemik, konsepnya untuk Hotel 88 pun juga mengikuti bahwa secara bisnis mereka masih hotel bisnis, tetapi perlahan mereka juga menyiapkan kamar-kamar untuk staycation. Oke. Jadi harganya sangat affordable. Kalau misalnya family ingin menginap di Hotel 88 pun dia juga bisa mendapatkan kamar-kamar yang disajikan untuk staycation. Bu, boleh dibocorin nggak sih Bu, kira-kira harganya itu mulai dari berapa gitu? Wah, harganya sangat beragam. Mulainya deh. Ya, mulainya untuk di Hotel 88 rata-rata itu mulai dari 320. 320.000 bisa staycation di hotel? Ya, 320. Sudah termasuk sarapan? Sudah termasuk sarapan. Wow, luar biasa untuk 2 sekali. orang dan tergantung dari tipe kamar yang dibutuhkan. Iya, iya. Ya. Harganya pun kami sangat variasi. Yang variasi dalam artian bisa dicek di platform yang tadi saya bilang secara digital di website kami, pasti harganya sangat spesial. Ini bukan lagi jualan tapi ngasih tahu ya. Tapi dan juga di marketplace juga kita sudah ada, di marketplace di Tokopedia kita juga ada kalau boleh disebutkan ya. Dan itu merupakan alternatif buat konsumen untuk bisnis dan juga staycation. Nah, untuk Luminor Hotel rata-rata itu adalah hotel bintang 4. Hotel Ya. bintang 4. oke. Bintang 3 dan 4. Walaupun bintang 3 kita mendeliver servisnya selalu di atas bintang. Sehingga konsumen kita tuh happy gitu loh. Jadi merasa puas Ya. gitu ya. Sajian menunya pun makanannya beragam for breakfast. Pandemik ini pun juga kita menyajikan makanan yang beragam, tetapi kita antar ke kamar. Oh. Belum, karena kita belum melakukan open buffet. Iya, Kedepannya mungkin kalau pandemik sudah selesai, mungkin para konsumen yang biasa makan di tempat kita untuk makan siang buffet itu harganya sangat affordable sekali. Harganya bisa di bawah 100 rata-rata ya, tapi bisa berbagai macam makanan. Wow, luar biasa. Rata-rata ya. di bawah Di bawah 100 itu apakah di all you can eat atau All bagaimana? you can eat. All you can eat di bawah Ah, 100 di ribu bawah di 100 hotel all you can bintang eat. 3 dan 4. Iya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Dan ya memang sebelum pandemik ini kita pada saat makan siang tuh sungguh ramai ya. Tetapi kita juga mengundang para konsumen kita yang kangen sama makanan makanan hotel Luminor ya. Itu juga kita go digital juga Mbak. Bisa beli di website kita, juga bisa beli di online travel atau juga di aplikasi-aplikasi marketplace. Jadi sudah mulai bisa dipesan atau bisa telepon langsung, itu juga Oke. bisa. Berarti Jadi, bisa menggunakan seperti pesan instan itu Iya. bisa langsung ya? bisa, Oh, itu bisa. begitu. Atau bisa lihat di Instagramnya hotel kita, Luminor Hotel, itu ada macam-macam unit ya, nanti bisa, kalau di search bisa muncul, itu yang biasa makan siang di tempat kita bisa pesan melalui situ juga. Oh, begitu. Ya. Oh. Jadi dikirim langsung ke rumah ya Iya, sekarang bisa. ya? Bisa dikirim langsung, bisa datang ngambil juga boleh. Oh ya, jadi untuk pemirsa yang mungkin pernah mencicipi makanan dari Luminor Hotel atau yang penasaran dengan makanan-makanan dari Luminor Hotel bisa langsung pesan melalui Instagram ya? Boleh melalui Instagram, bisa Oke, marketplace, melalui Instagram, bisa online melalui travel. marketplace. Sekarang ini juga sudah dan masuk online ke travel. F&B, ya Oke. kan? Seperti itu. Wah, banyak sekali channelnya. Nah, untuk Hotel 88 apa juga menerapkan strategi yang sama, Bu? Untuk Hotel 88 saat ini perlahan menuju ke sana. Yang sudah itu Hotel Fatmawati, Hotel Blok M, yang lainnya on progress ke sana, Mbak. Oh, berapa sih Bu total unit semuanya? Kayaknya kok banyak banget ya dari tadi kita sebut ya. Ya, alhamdulillah mungkin sudah akan mencapai 28 ya. 28 unit. sangat Dalam ya. berapa tahun Bu kalau boleh tahu? Dari Warin tahun ini? 2010. 2010 Iya, berarti 11 tahun ya? Iya. Dalam 11 tahun sudah memiliki 28 Unit hotel. unit hotel. Iya. Luar biasa sekali Dengan ya. yang akan dibangun dan
yang akan dibangun dan yang akan bergabung, yang sudah deal itu sudah saya hitung. Wow, itu udah banyak Bu ya berarti ya? Yang Ya. waiting list ya, kira-kira itu sudah banyak ya? Saat ini bersyukur ya bahwa kedepannya nanti akan ada 1 unit hotel baru lagi yang akan kita launching. Luar biasa sih Waringin ini ternyata untuk pembangunannya cepat ya, maksudnya untuk tetap selalu ada gitu ya dan optimis selalu bisa berjalan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena gini Mbak, kita juga mengundang investor untuk bergabung di brand kita. Jadi kalau misalnya ada investor yang ingin menggunakan salah satu brand kita, ya kita akan sudah ada tim lagi, tim development, mungkin para pemirsa bisa lihat ya di running text-nya berhubungan dengan siapa saja. Di situ kita akan menganalisa apabila ada yang mempunyai hotel atau akan membangun hotel. Nanti tim ahli dari kita, tim development itu akan hadir dan menjelaskan konsep bisnis dan perhitungan bisnisnya. Oke, Seperti gitu. itu. Jadi memang yang kita launching ini rata-rata adalah hotel investor atau hotel yang bergabung dengan kita. Oh, berarti terbuka ya untuk siapapun yang ingin menginvestasikan uangnya melalui hotel-hotel yang ada di Waringin. Betul. bisa langsung menghubungi Waringin Hospitality Iya, begitu ya. betul. Nah, Bu Meti, sebentar lagi kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem untuk bisa bergabung sebagai investor, tapi kita akan membahasnya setelah jeda yang berikut ini. Deja que las nubes lloren sobre mí, para que florezca la luz en mi jardín, que la paciencia llueva una vez más por lo que yo sufrí. Alza ya tu vuelo, deja el mundo atrás, búscame en tu cielo que ahí me encontrarás. Sémbrate en mi alma y riégame con tu amor, y así renacerá. Transformación fenomenal, abordando ya. Expedición sensacional, vuela sin parar. La nueva forma de vivir, podremos descubrir este viaje será de primera. Halo pemirsa El Sintai Bisnis, masih dengan Priska dan Ibu Meti. Ya, Bu Meti, kita melanjutkan perbincangan yang tadi. Untuk hotel di Waringin Hospitality nih Bu, saya mau tanya nih, kira-kira tuh selama pandemi ini masih melaksanakan program CSR gitu nggak sih Bu? Terima kasih Mbak. Kita alhamdulillah kemarin sudah 2 kali ya, kita juga melakukan program CSR itu One for One Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan konsumen kita dan kita setiap mereka melakukan transaksi pembelian makanan atau apa, otomatis kita akan memberikan kepada yang membutuhkan. Dan kemarin kita bersyukur yang terakhir ya, kemarin kita bersyukur udah ada di hari yang sama, di jam yang sama, kita mendistribusikan di setiap unit tuh lebih dari 2.000 box makanan. 2.000 Iya. box makanan. Jadi serempak ya untuk seluruh unit ya? Betul, serempak kita lakukan dan itu pada saat itu masanya bulan puasa kalau tidak salah. Puasa tahun ini nih? Iya. Wah, begitu. Jadi itu suatu kegiatan rutin yang kita lakukan bahwa kita juga mengajak konsumen kita juga sama-sama dengan kita melakukan kebaikan untuk Indonesia. Oke. Seperti itu Mbak. Itu apa ya, campaign yang positif sekali ya. Bu Meti, berarti ini dilakukan setiap tahun ya Bu? Mudah-mudahan kita bisa konsisten melakukan ini setiap tahun. Oh ya, luar biasa. Oh ya, kembali lagi Bu tadi masalah terkait dengan investasi nih. Nah, untuk kita tadi belum membahas nih, kira-kira untuk investor yang ingin penasaran untuk bekerjasama dengan Waringin Hospitality ini kira-kira harus menghubungi siapa sih? Baik. Jadi gini Mbak, Waringin Hospitality ini adalah satu konsep hotel berjaringan ya Mbak ya. Kita juga sangat terbuka kepada investor yang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, itu bisa dicek di website kita waringinhospitality.com dan juga melalui tim bisdevnya kita.
Tim di staffnya kita, presidennya itu Bapak Heri Swandi, mungkin di layar TV ada ya nomor teleponnya. Nah itu bisa dicatat, nanti tim kami akan melakukan analisa kepada investor, analisa dan mungkin meeting, sehingga terjadi kesepakatan dan solusi untuk investasinya sampai kapan akan balik modal seperti itu. Lalu brand apa yang paling pas untuk investasi itu. Juga dianalisa dari semua aspek, Mbak. Dari nilai investasi, bagaimana cara melakukan pemasarannya, bagaimana juga cara operasionalnya, kapan kembali modal yang ditanamkan, itu akan ada analisanya dan presentasinya secara lengkap dan detail. Oh begitu. Bu, seandainya investornya bukan berasal dari kota Jakarta, berarti masih bisa ya? Sangat terbuka sekali. Oke, berarti dimanapun untuk calon-calon investor yang tertarik untuk membangun hotel atau bekerja sama dengan Waringin Hospitality, berarti juga bisa dengan unit hotel yang sebelumnya sudah ada tapi di manage oleh Waringin begitu ya? Iya, jadi kita sangat terbuka bahwa konsepnya bangun baru bisa, atau yang sudah ada kita lakukan rebranding, atau brandnya sudah ada tapi kita yang manage, jadi by Waringin Hospitality itu juga bisa. Oh, seperti yang di Jambi tadi ya Bu ya? Betul. Jadi kita sangat terbuka untuk investor untuk bergabung dengan manajemen kami, dan tentunya kita akan lihat seperti apa, kita analisa. Poinnya sih sebenarnya kita juga mempunyai konsep yang sangat mulia, yaitu membuka lapangan pekerjaan yang banyak kepada masyarakat luas dan mengembangkan industri perhotelan. Luar biasa sekali ya misinya. Bu Meti, untuk hotel nih yang akan di launching di 2022, boleh nggak sih dibocorin kira-kira ada hotel apa saja nih? Ya, kita bersyukur bahwa mungkin di tahun 2002 insya Allah akan ada satu brand baru yang akan kita launching, Luminor Signature. Kita sudah punya Hotel 88, kita punya Luminor, sekarang kita punya Luminor Signature. Yang mana ini konsepnya nanti ke bintang 5. Wow, Ya. Luminor Dan itu Signature ada bintang di 5. daerah Madura. Di Madura Iya, ya. di Madura Sumeneb, juga sekarang Madura. lagi berkembang ya pariwisatanya Iya, betul, ya. betul. Luar biasa sekali, keren-keren. Ini berarti milik investor juga atau bagaimana Bu Milik Meti? investor. Oh, Ya, yang begitu. bekerja sama dengan Waringin Hospitality. Oke. Dan kita juga ya mohon doanya juga, mudah-mudahan kita akan launching dalam waktu dekat brand baru kita juga. Ada brand baru Brand lagi? baru lagi tapi masih belum kita bisa bahas. Oh, masih dirahasiakan ya. Itu kira-kira nanti ada di bintang berapa Bu? Insya Allah bisa ada di bintang 4. Oh, di bintang 4. Oke, berarti dia menjadi kompetitor dari Luminor atau bagaimana? Atau nanti ada beda klasifikasi? Konsep unik dari mempunyai konsep produk yang berbeda. Oh, begitu. Wah, kita sangat penasaran ya. Kita tunggu aja gimana hasil dari brand baru ini. Kira-kira yang mau di launching di tahun depan juga? Insya Allah, mudah-mudahan. Wow, luar biasa Sekarang sekali. lagi kita lakukan developnya dengan baik, sehingga nanti mudah-mudahan juga banyak investor yang ingin bergabung, dan kita juga berharap pandemiknya segera selesai, pariwisatanya bangkit. Amin, amin, amin. Bu Meti, sebelum kita menutup di sesi hari ini, boleh nggak diberikan informasi kepada para pemirsa yang ingin menghubungi Luminor Hotel maupun Hotel 88 yang tadi kan kita juga menyebutkan banyak sekali promo-promo hotel ya. Nah, kira-kira mereka bisa melihat itu di mana, dan kira-kira adakah kontak person yang mungkin bisa dihubungi. Jadi pada saat mereka pemirsa saat ini menonton dan penasaran bisa langsung gercep gitu, Bu. Ya. Jadi memang saya juga terima kasih ya sama Elsinta TV, kita dikasih kesempatan juga untuk berbicara di sini. Itu anugerah buat kita. Kita bisa sharing konsep produk kita, lalu optimisme kita dalam menghadapi pandemik ini. Jadi kalau untuk Waringin Hospitality sebenarnya kita mempermudah konsumen kita membeli produk kita atau berinteraksi dengan kita dengan masuk ke web kita, luminorhotel.com dan hotel88.co.id. Oke, Ya, luminorhotel.com dan hotel88.co.id. Nah, itu adalah produk-produk dari unit hotel kita yang bisa dijual, yang bisa dibeli ya, atau bisa dinikmati gitu loh, dilihat dulu seperti apa, mana yang pas, dan harganya juga sangat spesial. Untuk investor bisa masuk ke waringinhospitality.com. Waringinhospitality.com. Ya, bisa masuk ke situ, dan juga mungkin di layar TV Bapak Ibu sekalian sudah ada namanya dan juga nomor telepon untuk mungkin ingin melakukan investasi atau bekerja sama dengan Waringin Hospitality.
Di samping itu juga sebenarnya di jaringan hotel kami juga memberikan harga spesial. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan broadcast informasi harga spesial dari tim kami, itu bisa udah langsung nge-link ke web kami. Oh, Jadi gitu. kami sampaikan. Jadi sekarang memang ya kita bisa Go bicara digital ya, ya, semuanya ya, semuanya semakin go mudah. digital, tapi tetap media utamanya ya media TV ya, kita bisa menyampaikan Iya, bersinergi informasi. jadi ya, Iya, Bu ya. menginformasikan kepada konsumen kita. Oke. Kayak gitu. Baik Bu Meti, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih Mbak Priska. Semoga sehat selalu dan terima kasih untuk para pemirsa e-Business El Sinta TV. Untuk hari ini semoga kita selalu sehat dan tetap jaga prokes. Saya Priska dan Ibu Meti Ya, terima kasih Mbak. pamit. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan.